Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam di luhur. Baik, hari ini kita sudah sampai di pertemuan kedua mata kuliah matematika komputasi lanjutan. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pengantar matematika diskrit. Jadi karena matematika komputasi lanjutan ini sebenarnya isinya adalah matematika diskrit. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah bahas apa itu matematika diskrit. Jadi matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, objek diskrit itu yang seperti apa? Yaitu objek-objek yang terpisah satu sama lain. Contoh paling sederhana itu kemarin sudah kita lihat, itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu dia terpisah antara satu sama lain, misalkan 1, 2, 3. Nah, beda dengan bilangan real, ada koma-komanya. Kalau bilangan bulat, elemennya, anggota bilangan bulat itu elemennya saling terpisah sama lain. Nah, kemudian bagaimana peranan matematika diskrit di dalam bidang informatika? Karena perannya itu sangat krusial, maka ada yang mengatakan bahwa matematika diskrit itu merupakan matematikanya informatika, karena banyak sekali mata kuliah di informatika itu yang didasarkan pada pembahasan di matematika diskrit ini. Nah, itu jadi perannya seperti apa, kemudian matematika diskrit contoh-contohnya kemarin sudah kita lihat, beberapa penerapan dalam bidang komputer informatika. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi mengenai logika. Logika ini merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning, dan juga cara kerja komputer itu didasarkan pada logika. Logika ada dua kondisi, yaitu benar atau salah. Nah, jadi nanti kita ketemu dengan yang namanya proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Nah, jadi penalaran di logika ini itu didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement yang disebut proposisi tadi. Nah, contoh-contoh proposisi itu ada beberapa di sini. Jadi kita lihat contoh yang pertama ini berupa pernyataan matematika 12 lebih kecil dari 10. Nah, apakah ini termasuk proposisi? Ya, ini adalah proposisi, nilainya salah. Jadi proposisi ini ada nilai kebenaran antara dua tadi, bisa salah atau benar. Nah, kebetulan kalau untuk contoh ini dia nilainya salah. Kenapa? Karena 12 sebenarnya itu lebih besar daripada 10, tapi di sini dinyatakan bahwa 12 lebih kecil dari 10. Nah, ini termasuk proposisi karena dia punya nilai kebenaran, tapi nilainya adalah salah. Kemudian contoh yang berikutnya, sekarang tahun 2015 dan 9 lebih besar daripada 1. Apakah ini proposisi? Proposisi, tapi nilainya adalah salah. Nah, kalau ini kebetulan proposisinya sudah gabungan nih, antara dua proposisi. Nanti kita akan lihat bagaimana penggabungan proposisi. Ini ada penghubungnya dan. Sekarang tahun 2015 dan 9 lebih besar daripada 1. Nah, secara nilainya, nilai kebenarannya 9 ini lebih besar dari 1 itu benar. Tapi sekarang tahun 2015, kalau kita mengacu pada tahun sekarang itu salah. Nah, untuk yang penggabungan seperti ini nanti itu ada ketentuannya. Gimana kalau proposisi yang bernilai salah dengan proposisi yang bernilai benar tapi penghubungnya adalah dan. Nah, itu nilainya salah. Nanti kita lihat bagaimana penggabungan proposisi ini.
Kemudian jangan memakai HP saat kelas sedang berlangsung. Nah, apakah ini proposisi? Bukan. Kenapa? Karena ini lebih ke kalimat perintah. Ya, tidak bisa dinyatakan nilai kebenarannya benar atau salah. Jadi seperti itu. Proposisi itu harus punya nilai kebenaran, dan nilai kebenarannya itu cuma ada dua kondisi. Nah, seperti itulah cara kerja komputer biasanya. Jadi komputer itu membuat keputusan. Nanti biasanya ketika kita mau melakukan sesuatu, misalkan kita mau menutup jendela aplikasi, maka nanti akan ada pertanyaan yes atau no. Nah, jadi komputer itu cara kerjanya secara logika ini, dia hanya pilih salah satu dari dua kondisi itu nanti. Jadi benar, salah, yes, no. Nah, atau kalau di komputer kita mengenal logika biner 0 dengan 1. Nah, semua keputusan yang dilakukan itu menggunakan prinsip-prinsip logika ini. Nah, kemudian contoh yang keempat ini adalah Y ditambah 2 sama dengan 5. Apakah ini proposisi? Nah, ini belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya karena Y-nya belum diketahui. Kemudian secara matematis biasanya kita menggunakan lambang huruf kecil seperti ini untuk menyatakan sebuah proposisi. Bisa P, Q, R, dan seterusnya kalau dia lebih dari 3 proposisi. Sekarang kita lihat penggabungan atau menggabungkan 2 proposisi atau lebih. Nah, jadi sebenarnya materi ini mungkin kalian sudah pernah dapat di semester 1 atau 2 ya, di mata kuliah logika informatika. Nah, tapi di sini kita review lagi. Nah, mungkin masih ada yang ingat bagaimana menggabungkan 2 proposisi atau lebih. Jadi ada beberapa bentuk hubungan ketika ada 2 proposisi atau lebih yang akan kita tentukan nilai kebenarannya. Nah, yang pertama kita mengenal logika ingkaran atau not. Logika not. Bahasa Indonesia tidak atau bukan. Jadi ketika sebuah proposisi dinotkan, maka nanti dia akan kondisinya kita balik. Jadi kebalikannya, not ini kebalikannya. Kalau misalkan hari ini hujan, maka notnya itu hari ini tidak hujan. Nah, seperti itu. Lambangnya bisa menggunakan lambang seperti ini. Ada juga yang pakai aksen. Jadi kalau P dan ini menyatakan not daripada P. Atau ada juga yang lambang, kalau mungkin nanti kalian temukan di beberapa buku dia pakai lambang seperti ini. Nah, ini juga menyatakan not P. Ada juga yang pakai garis di atas seperti ini. Nah, ini notasinya untuk menyatakan not. Kemudian ada konjungsi dan ini logika N. Notasinya seperti ini. Kemudian ada disjungsi or, logika or. Dilambangkan dengan lambang seperti ini. Kemudian ada implikasi jika maka. Jika P maka Q, lambangnya tanda panah seperti ini. Dan ada B implikasi jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Lambangnya double seperti ini. Panah yang dua arah. Nah, ini ketika kita menggabungkan proposisi-proposisi, maka nanti akan terbentuklah nilai kebenaran yang baru. Nah, jadi kalau dia cuma satu itu disebut proposisi atomik. Kemudian kalau sudah dikombinasikan
maka istilahnya adalah proposisi majmuk atau compound proposition. Nah, untuk menyatakan bagaimana nilai kebenaran masing-masing penggabungan proposisi ini, itu dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran seperti ini. Nah, ini harus bisa ya. Ini harus. Jadi kalau sudah berapa kali, biasanya nanti akan ingat ya, akan ingat sendiri gimana sifat daripada konjungsi itu, sifat kebenarannya, kemudian disjungsi, kemudian implikasi, dan juga biimplikasi. Nah, ini yang notnya ya. Di not nilainya kebalikan. Kalau di sini benar jadi salah, benar jadi salah, salah jadi benar, dan seterusnya. Nah, ini tabel kebenarannya. Nanti ini kalau di Google itu tinggal dicari aja, banyak sekali nanti bagaimana menentukan tabel kebenaran. Nah, contoh bagaimana menentukan tabel kebenaran dari ekspresi logika seperti ini sudah majemuk ya. Jadi berdasarkan sifat-sifat ini bisa kita tentukan nilai kebenaran dari ekspresi logika ini. Nah, untuk buat tabelnya seperti ini aja. Jadi kalau dia ada dua, maka kombinasinya, proposisinya ada dua, P dengan Q. Kombinasinya itu ada 4 nih. Ini yang umum seperti ini. Nah, kita buat biasanya kalau di kolom pertama itu separuh benar, separuh salah. Oke. Kolom keduanya selang-seling seperti ini. Nah, maka untuk menentukan ini kita tentukan dulu implikasinya, karena implikasi kemudian diorkan atau disjungsi dengan not P. Kita cari not P-nya, kemudian cari implikasinya, baru kemudian implikasi itu kita disjungsikan atau kita orkan dengan not P tadi. Akan dapatlah nilai kebenaran seperti ini. Oke. Dia harus bisa nih, apalagi sudah semester ini. Kalau kemarin sudah dapat di semester 1 atau 2, sampai semester masih belum bisa menentukan tabel kebenaran ini, nah itu harus banyak diulang lagi. Nah, sebenarnya sekarang tinggal sudah mudah sekali untuk mencari baik aplikasi ataupun website-website yang menyediakan tabel kebenaran seperti ini. Tapi kalian harus bisa juga nih menentukan konsepnya seperti apa, itu harus tahu. Walaupun nantinya kalau sekarang sudah banyak aplikasi untuk menentukan ini, cuman untuk merancang aplikasi itu harus tahu konsepnya dulu. Nah, gitu ya. Oke, kemudian tautologi dan kontradiksi. Kalau tautologi ini adalah suatu proposisi majemuk, disebut tautologi jika semua kasusnya bernilai benar. Jadi kalau nantinya kita tentukan tabelnya seperti ini, semuanya adalah benar, itu tautologi. Kemudian yang lain lagi itu kontradiksi. Nah, kontradiksi ini kebalikannya. Kalau tadi semuanya benar, ini semuanya salah. Jika tidak berlaku keduanya, maka itu disebut kontingensi. Jadi kontingensi itu yang campuran. Nilainya itu seperti ini kontingensi. Ada benarnya, ada yang salahnya. Tapi kalau semuanya benar, nah itu disebutnya tautologi. Kemudian kalau semuanya salah, itu disebutnya kontradiksi. Oke, ini ada ekspresi logika seperti ini. Apakah tautologi, apakah yang ini kontingensi? Nanti dicek ya, dibuat tabelnya, nanti akan kelihatan gitu. Oh, ini kalau dia benar semua berarti tautologi, kalau dia ada benarnya ada salahnya berarti kontingensi. Oke, kemudian kita lihat ekivalensi logis. Nah, jadi di logika ini dia punya sifat ekivalen. Nah, seperti apa yang dikatakan ekivalen itu? Jadi kedua ekspresi logika itu disebut ekivalensi logis jika dia memiliki nilai kebenaran yang sama pada tiap baris tabel kebenaran. Selanjutnya dilambangkan dengan
tanda seperti ini ekuivalen itu ya, tanda garis 3 seperti ini, sama dengan tapi garisnya 3 bukan 2 ya. Nah itu ekuivalen. Jadi di logika ini ada kemungkinan dua ekspresi yang berbeda tapi dia punya nilai kebenaran yang sama. Nah itulah yang disebut dengan ekuivalen tuh. Jadi bentuknya bisa berbeda tapi nilai kebenarannya sama. Nah kalau diterapkan di rangkaian, bentuk rangkaiannya bisa berbeda tapi dia punya fungsi yang sama. Ini contoh-contohnya. Nah, antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini, kalau kita tentukan nilai kebenarannya itu sama. Ini juga ya, contoh-contoh yang lainnya. Kalau penerapannya seperti itu. Kalau komputer itu dia ketika kita mau mengeksekusi sesuatu, kita buat rangkaian. Nah, rangkaiannya mungkin rangkaian yang kompleks, tapi bisa kita gantikan dengan rangkaian yang lebih sederhana tapi punya fungsi yang sama. Sebenarnya komputer itu terdiri dari rangkaian logika. Dan di sistem digital kita mengenal istilahnya gerbang-gerbang logika. Nah, gerbang itulah membentuk rangkaian logika. Nah, prinsip perancangan rangkaian logika itu menggunakan prinsip ekivalensi logis ini. Jadi mungkin ketika kita mau merancang suatu fungsi tertentu, nah kita tentukan rangkaiannya menggunakan prinsip logika ini, dapatlah sebuah rangkaian, tapi rangkaiannya itu ternyata masih cukup kompleks. Nah dengan prinsip ekivalensi ini kita bisa menentukan rangkaian yang lebih sederhana tapi dengan fungsi yang sama. Nah kira-kira seperti itu. Jadi karena kalau untuk diterapkan di rangkaian itu, ketika rangkaiannya kompleks maka kurang efisien. Jadi kalau bisa rangkaiannya itu sederhana, nah, tapi dengan fungsi yang sama. Jadi kalau secara logika nilai kebenarannya sama walaupun bentuknya berbeda tadi. Nah itu cara implementasi, kalau dia rangkaiannya lebih sederhana itu lebih efisien. Jadi prinsip-prinsip logika ekivalensi logis ini bisa diterapkan di situ. Kita bisa membentuk rangkaian yang bentuknya beda tapi dengan fungsi yang sama. Nah mungkin satunya itu lebih kompleks, satunya lebih sederhana. Maka secara implementasi itu yang sederhana itu yang lebih digunakan karena lebih efisien. Nah kira-kira seperti itu. Jadi prinsip-prinsip ini sangat berguna sekali ketika diterapkan di rangkaian logika itu. Nah kemudian kita lihat hukum-hukum logika, hukum-hukum ekivalensi logis tadi. Logika ekivalensi logisnya seperti apa? Nah ini yang pertama ada hukum negasi ganda. Jadi yang sebuah proposisi ini kalau dinegasikan 2 kali itu ekivalen dengan nilai semula. Ini sebelah kiri ekivalen dengan sebelah kanan tanda ini. Artinya ekivalen dengan ini. Nah, hukum negasi ganda. Ketika dinegasikan 2 kali maka dia akan kembali ke nilai awalnya. Nah, kemudian adalah hukum komutatif. Jadi untuk disjungsi, konjungsi, kemudian diimplikasi itu berlaku sifat komutatif. Nah, kalau dibalik-balik dia tetap sama nilai kebenarannya. Kemudian ada hukum asosiatif, mirip dengan hukum asosiatif di aljabar. Bilangan, jadi kalau ada bilangan, kalau di sini proposisinya lebih dari 2,
Ini mau kita disjungsikan atau kita konjungsikan, maka kita bisa konjungsikan yang P dengan Q-nya dulu atau Q dengan R-nya dulu, itu sama saja. Sebaliknya yang ini juga. Nah, ya. Kemudian ada hukum distributif juga. Nah, kalau di aljabar bilangan ada hukum distributif. Di sini juga ada hukum distributif berlaku untuk proposisi ini. Nah, yang kondisinya seperti ini itu bisa kita distributifkan seperti ini. P disjungsi Q, kemudian dikonjungsikan atau di N-kan dengan P disjungsi R. Nah, ini mirip dengan distribusi hukum distribusi ya, bilangan-bilangannya tidak sama. Kemudian ada hukum idempoten. Ini idempoten ini disjungsi dua proposisi, konjungsinya. Nah, ini beda kalau di aljabar. Jadi kalau disjungsi ini bisa dikatakan sebagai penjumlahan logika. Penjumlahan logika, kalau yang ini perkalian logika. Nah, jadi kalau logika OR itu penjumlahan, logika N itu perkalian logika. Nah, kalau di bilangan, ketika bilangan itu dijumlahkan, akan P ditambah P sama dengan 2P. Tapi kalau di logika tidak seperti ini. Hanya P saja. Ini juga perkalian, kalau dikalikan itu biasanya P kuadrat, kalau ini tidak. Nah, seperti itu. Hukum-hukumnya berlaku untuk proposisi-proposisi ini. Kemudian kalau misalkan proposisi diorkan dengan nilai salah, kebenaran salah, maka hasilnya proposisi ini. Tapi kalau disjungsikan dengan benar, maka dia benar. Nah, ini sifat dari disjungsi tadi. Disjungsi itu mirip seperti rangkaian, kalau rangkaian itu rangkaian paralel. Nah, jadi salah satu benar, ya, dia hasilnya adalah benar. Nah, kalau ini yang konjungsi itu salah satu salah, dia hasilnya adalah salah. Ini rangkaian seri. Tapi kalau dia dikonjungsikan dengan benar, hasilnya bukan benar, tapi sesuai dengan proposisinya ini. Karena sifat daripada konjungsi itu adalah dia dua-duanya harus benar baru dia bernilai benar. Tapi kalau salah satunya kalau dia salah, salah satu salah, maka dia bernilai salah, apalagi dua-duanya salah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dikonjungsikan, ini misalkan proposisi dengan benar, hasilnya bukan benar. Nah, tergantung di posisi ini. Nah, kalau proposisinya bernilai salah, dia salah. Kalau proposisinya benar, dia bernilai benar. Jadi dia tergantung nilai proposisi ini kalau di konjungsi. Tapi kalau di disjungsi, kalau dia disjungsi dengan benar, maka hasilnya adalah benar. Karena disjungsi itu salah satu benar, dia benar. Oke, kemudian ada hukum negasi. Jadi kalau proposisi disjungsikan dengan notnya, maka hasilnya adalah benar. Di N kan atau konjungsi dengan notnya, maka hasilnya salah.
Kemudian ada hukum De Morgan. Nah, ini juga banyak digunakan untuk di perancangan, untuk penyederhanaan. Ini salah satu fungsi daripada hukum-hukum ini, ekuivalensi logis tadi, ya tadi untuk menyederhanakan rangkaian logika atau ekspresi logika untuk mendapatkan, karena ekspresi logika itu dibentuk rangkaian, maka untuk mendapatkan rangkaian yang lebih sederhana tadi, tapi punya fungsi yang sama. Jadi, kalau kita merancang awal itu dapat rangkaiannya kompleks, maka menggunakan prinsip-prinsip ekuivalensi ini dengan hukum-hukum ini kita bisa sederhanakan. Nah, tapi nilai fungsinya atau nilai kebenarannya itu tidak berubah, ekuivalen, tetap sama. Tapi rangkaiannya bisa lebih sederhana. Nah, itu yang lebih efisien tadi ketika diterapkan pada rangkaian logika. Nah, seperti itu. Ada hukum kontrapositif untuk implikasi, kemudian hukum implikasi, diimplikasi, hukum penyerapan. Penyerapan ini bentuknya seperti ini, itu ekuivalen dengan P saja. Nah, ini prinsip-prinsip hukum inilah yang digunakan untuk salah satunya menentukan penyederhanaan tadi ya, dengan rangkaian logika tadi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuktikan sifat ekuivalensi logis. Jadi hukum-hukum ini semuanya sudah terbukti kebenarannya, makanya digunakan sebagai hukum ya. Jadi semuanya bisa dibuktikan kebenarannya menggunakan hukum-hukum yang lain. Atau kalau kita buat tabel kebenarannya, itu akan kelihatan apakah benar ini dengan ini itu adalah ekuivalen. Nah, seperti itu ya, ini kelihatan dia. Nah, contoh yang seperti ini secara aljabarnya bisa juga kita buktikan apakah benar antara yang ruas kiri ini itu ekuivalen dengan yang ruas kanan ini. Nah, cara membuktikannya kita gunakan hukum-hukum yang ada ini. Ini contohnya bentuk ini. Oh, ini bisa kita rubah dengan secara hukum distributif, bisa kita rubah jadi seperti ini. Nah, itu hukum distributif tadi, P konjungsi Q ini, kemudian didisjungsikan dengan P konjungsi not Q. Nah, ketemu bentuk ini ada hukum negasi. Hukum negasi tadi nih. Nah, ini. Sebuah proposisi didisjungsikan dengan notnya, maka hasilnya adalah benar. Nah, benar. Kemudian benar kalau dikonjungsikan dengan sebuah proposisi, maka hukum identitas hasilnya adalah proposisi. Nah, terbukti ya. Pakai tabel juga bisa dibuktikan, nanti hasil daripada nilai kebenaran ini itu adalah sama dengan P nya. Nah, seperti itu hukum-hukum ini ya cukup banyak, tapi ini sebenarnya kalau sudah diulang-ulang nanti akan hafal sendiri ya. Oke, kemudian sifat implikasi. Nah, implikasi ini ada beberapa kombinasinya, variasinya. Ada implikasi yang seperti ini, kemudian ada converse dibalik, kemudian ada inverse dinotkan masing-masing, kemudian ada kontraposisi. Nah, converse tapi masing-masing dinotkan. Nah, contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Nah, ini implikasi. Jadi kalau converse-nya, jika Amir orang kaya maka ia mempunyai mobil. Nah, jika Q maka P. Nah, inverse-nya jika Amir kalau tadi mempunyai mobil ditambah tidak. Jadi orang kaya ditambah bukan.
Nah, seperti itu. Kontraposisinya converse tadi masing-masing dinotkan. Amir orang kaya, jadi Amir bukan orang kaya. Maka yang mempunyai mobil, maka dia tidak mempunyai mobil. Nah, seperti itu. Nah, untuk nilai kebenaran keempat sifat itu seperti di tabel ini. Jadi kalau implikasi, nilai kebenarannya seperti ini. Nah, tapi kalau arahnya dibalik, jadi key yang di depan, maka nilainya berubah. Nah, jadi kalau implikasi ini yang di depannya bernilai benar, kemudian yang jikanya bernilai benar, yang makanya bernilai salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Nah, itu ya. Ingatnya seperti itu, implikasi itu. Selain itu dia bernilai benar. Kalau converse-nya, arahnya kita lihat dari, nah, jadi kalau yang jikanya benar, yang makanya salah, dia salah. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi tanda implikasi itu kita lihat arahnya, ya. Yang mana yang jika, kemudian yang mana yang makanya. Nah, ini sama seperti ini. B dengan S dia salah. Nah, ini yang ini juga B dengan S dia salah. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ini ada yang ekivalen. Mana ekivalen ini dengan ini? Kemudian yang ini dengan ini juga ekivalen. Nilai kebenarannya ekivalen nih. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian penarikan kesimpulan dengan aturan inferensi. Nah, ini penarikan kesimpulan ini yang berguna ketika di algoritma. Di algoritma ini modus-modus, ada beberapa modus ketika kita mau menentukan kesimpulan dari beberapa premis-premis seperti ini. Nanti ini ada modus ponen, modus tolen, silogisme hipotetikal, adisi, kemudian ada simplikatif dan ada konjungsi. Nah, seperti ini. Ya, modus ponen, jika maka. Apa contohnya? Misalkan jika hari hujan, maka saya berteduh. Hari hujan, kesimpulannya saya berteduh. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dengan not key-nya, hasilnya not pick. Dan seterusnya seperti itu. Ini modus-modus ini yang bisa digunakan untuk penarikan kesimpulan. Ya. Kita bisa gunakan aturan-aturan inferensi ini nanti untuk menentukan apakah kesimpulan itu valid atau tidak. Nah, itu contoh, diberikan beberapa premis seperti ini. Premisnya ada 3 premis. Ini premis 3 ya harusnya. Jika P maka Q, kemudian Q maka R, kemudian not R, kesimpulannya adalah not P. Nah, apakah menarikan kesimpulan di atas valid? Nah, untuk mengecek kita coba lakukan inferensi tadi. Aturan inferensi tadi untuk melihat apakah kesimpulannya valid atau tidak. Kalau ternyata dengan aturan inferensi itu ketentuan, ternyata kalau dengan inferensi itu diperoleh kesimpulan seperti ini, maka itu artinya dia valid nih, argumen-argumennya itu valid. Nah, premis yang pertama, premis kedua, premis ketiga. Nah, antara 1 dan langkah 1 dan 2 ini
bisa kita gunakan silogisme hipotetikal. Hasilnya adalah ini. Itu modus tolen yang 3 dengan 4 ini. Ini dengan ini modus tolen, maka hasilnya adalah mod P. Nah, ternyata di langkah kelima ini sama dengan kesimpulan ini. Artinya ini adalah valid. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini contoh yang lain, Anda pintar membuat program atau merakit hardware komputer. Kemudian Anda tidak pintar membuat program atau mengelola antivirus. Ini premis 1, premis 2-nya. Maka disimpulkan bahwa Anda pintar membuat program atau mengelola antivirus. Apakah penarikan kesimpulan dari premis di atas valid? Nah, untuk memudahkan, maka kita simbolkan dulu premis-premis tadi, kesimpulannya. Dan dari sini kita lakukan langkah-langkah untuk menuju pada kesimpulan ini sesuai dengan aturan inferensi yang ada tadi. Premis 1, premis 2. Nah, kita lihat modus-modusnya apa saja tadi. Kemudian ini dengan ini kita rubah dulu yang premis 1 ini sesuai dengan hukum komutatif. Ini dengan ini sama. Nah, setelah itu ini menggunakan hukum implikasi, kita rubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ini kita pakai hukum implikasi juga, kita rubah jadi bentuk seperti ini. Nah, antara ini dengan ini bisa kita gunakan silogisme hipotetikal. Dapatlah hasilnya ini. Kemudian dari sini menggunakan hukum implikasi kita rubah jadi seperti ini. Nah, ternyata ini sama dengan kesimpulan ini. Penarikan kesimpulan yang di sini tadi ini adalah valid. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ya, berguna ketika kita mau memvalidasi dari beberapa langkah-langkah yang ada. Kalau di algoritma itu ini valid atau tidak. Nah, kita gunakan prinsip-prinsip aturan inferensi ini. Oke, nah itu untuk materinya logika. Nanti ini ada latihan, dicoba latihannya. Nah, untuk materinya itu pikir sampai di sini. Kalau ada yang mau nanti ditanyakan lagi, bisa melalui WA group ataupun nanti di classroom ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.